Beban akrual itu penyusutan, gaji, utang gaji, dan utang bunga. Nah, apa itu yang disebut penyusutan? Mungkin sebagian besar sudah paham. Yang disebut penyusutan itu adalah satu biaya yang terlalu besar apabila dia dibebankan di satu periode. Misalkan satu perusahaan dengan aset 100 miliar, kemudian dia beli gedung 150 miliar, kan langsung rugi. Iya. Padahal mungkin dia beli gedungnya itu utang. Ya. Tapi kalau dibebankan langsung gitu kan rugi, makanya harus disusutkan. Karena satu, nilainya besar, kedua, masa manfaatnya, seperti yang dikatakan Desti tadi, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Jadi penyesuaian itu atas aset yang masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya ya tadi ada meja gitu. Cuman kalau di perusahaan sekarang banyak sekali laptop itu tidak disusutkan, tapi langsung dianggap biaya pada saat itu. Mengapa? Karena laptop banyak sekali yang melekat pada staff, sehingga dianggap sulit untuk dipindah tangankan gitu. Artinya kondisinya pada saat dipindah tangankan itu sering tidak tidak layak untuk digunakan kembali, itu biasanya yang terjadi. Oke, itu hanya prakteknya ya. Hmm. Mari kita kembali ke jadi penyusutan itu, kemudian kalau utang gaji itu biasanya terkait dengan periode kerja. Kalau kita bekerja tanggal 1 sampai 20, dibayarnya tanggal 31. Nah, itu nggak ada masalah dengan utang gaji dan upah. Tapi kalau periode kerjanya itu tadi kan tanggal 20 sampai 19 atau 21 sampai 20 gitu. Kemudian gaji dibayar tanggal 30, itu kan belum lewat tanggal. Tapi kalau periode kerjanya 1 sampai 30 dibayar tanggal 5, maka akhir bulan tanggal 30 31 itu harus dicatat sebagai biaya. Kemudian utang bunga. Ini kalau ada pinjaman ya. Kita lihat contohnya. Kalau penyusutan itu simpel. Tinggal beban pada akumulasi. Sudah. Jurnalnya begini, sudah ini tinggal dihafalkan saja gitu ya. Ya. Beban pada akumulasi. Oh sih, Anda kok apa ujiannya apa online, artinya ujiannya di rumah jadi Anda bisa lihat catatan tuh. Oke, saya kira ini paling paling mudah sebenarnya. Nah, yang berikutnya itu adalah terkait dengan utang upah atau gaji. Eh, ini contohnya adalah utang upah yang dibayarkan harian. Upah harian yang dibayarkan mingguan, maaf, saya koreksi. Upah harian yang dibayarkan mingguan. Mingguan. Nah, kalau tanggal 31-nya itu hari Rabu, maka pembayarannya kan pasti Jumat, nggak mungkin Rabu. Sehingga Ya. di Rabu itu harus dicatat dulu beban gaji sampai dengan tanggal 31. Nanti baru tanggal pembayarannya di hari Jumatnya. Ya, jadi memang kalau apa namanya, kalau di yang terkait dengan